Puji Tuhan, selamat pagi buat sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom buat kita semua, salam sejahtera. Hari ini kita bersama semuanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Bahkan hari ini kita bisa jumpa sekalipun di rumah, dari rumah ke rumah, kita bisa bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan dan pertolongan Tuhan. Sebab itu saudara, baiklah sebagai jemaat Tuhan, baiklah sebagai anak-anak Tuhan, kita patut bersyukur karena kebaikan Tuhan yang luar biasa yang kita boleh rasakan lagi dalam hidup kita. Mari sebelum kita membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan, alangkah baiknya kita tunduk kepala dan kita mau berdoa kepada Tuhan. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Bapa di surga. Engkau baik dalam kehidupan kami. Engkau terlalu manis dalam kehidupan kami. Kami boleh ada di hari ini Tuhan. Semua karena kasih dan kebaikan Tuhan. Sebab itu ya Tuhan Yesus, lewat ibadah kami pada saat ini Tuhan, lewat pembacaan firman Tuhan, menjadi kekuatan bagi kami. Agar supaya firman Allah, kemenangan dalam setiap keberadaan hidup kami, keluarga lepas keluarga. Terima kasih, kami mau dengar kebenaran firman Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita akan buka Alkitab kita dan kita akan lihat dalam kitab Kejadian, pasalnya yang kitab Kejadian, pasalnya yang ke-41. Kitab Kejadian pasal 41 ayat 38 sampai ayat yang ke-39. Kita akan bacakan firman Tuhan. Lalu berkata Firaun kepada para pegawainya, mungkin kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan Roh Kudus Allah. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahu semuanya ini kepadaku, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Kita belajar kepada Yusuf waktu berada di Mesir. Perjalanan hidup daripada Yusuf, dia penuh ketergantungan hanya kepada Yesus, hanya kepada Tuhan. Perjalanan hidup selama di Mesir dijual oleh saudara-saudaranya. Dia cuma bisa berpegang hanya kepada Tuhan. Perjalanan hidup kita sebagai orang yang percaya, perjalanan yang diberkati oleh Tuhan. Dalam setiap hari pun kita berjalan, rasanya keadaan ekonomi, keadaan kita di rumah, keadaan pekerjaan yang menuntut kita untuk lebih memberi yang terbaik. Kita percaya bahwa kasih Tuhan adalah kasih yang sempurna. Oleh sebab itu kalau kita belajar tentang Yusuf, ada di satu kerajaan yang besar, yaitu kerajaan dari Firaun. Kita percaya bahwa Allah memberikan tempat yang paling terbaik bagi Yusuf. Sehingga Yusuf menyadari bahwa hanya Allah yang pimpin dia waktu itu. Nah, kalau kita baca dalam ayat yang ke-38, lalu berkata Firaun kepada para pegawainya. Dia berkata begini, mungkin kita mendapat orang seperti ini, seorang yang dipenuhkan oleh Roh Kudus. Jadi kepada kita jemaat Tuhan yang ada, dimanapun kita pergi dan berada, kita percaya bahwa pimpinan kuasa Allah menjadi bagian dalam hidup kita. Hari-hari ini adalah sementara kita melihat keadaan dunia, bukan cuma di Indonesia, tapi dunia. Ya, yang ada virus, orang-orang ketakutan dengan keadaan yang ada. Tapi ingat baik-baik, kalau kita percaya, kalau Roh Kudus yang pimpin kita akan mendapatkan kemenangan yang luar biasa daripada Tuhan. Seperti Yusuf berada di tengah-tengah kehidupan yang begitu keras, tapi tetap dia teguh berdiri
kepada kebenaran firman. Jadi kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, baiklah kita mengerti bahwa hanya Roh Kudus yang bisa memimpin hidup kita. Dalam ayat yang ke-39 kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Yusuf yang kita perlu contohi dalam kita setiap hari berjalan. Kalau kita tidak dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, kita akan keluar dari jalur kebenaran. Oleh sebab itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hiduplah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hiduplah apa yang Roh Allah mau dalam kehidupan kita, supaya betul-betul setiap hari, bahkan setiap jam, setiap detik, hanya Roh Kudus yang bisa leluasa memimpin hidup kita. Kepada jemaat umat-umat Tuhan dimanapun berada, baik di rumah masing-masing, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Ingat baik-baik, setiap orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah anak-anak Tuhan. Saudara ingat tentang pelajaran 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. 5 gadis yang bodoh kehabisan minyak, sehingga mereka pergi membeli minyak di warung parkir. Tapi lama kemudian pintu tertutup oleh mereka. Saudara, jangan sampai kita menyesal. Satu saat nanti kita akan pulang, kita akan ketok pintu, kita akan dibukakan oleh Allah sendiri. Mari masuk sobatku yang setia. Apakah terdapat buat kita sebagai jemaat Tuhan? Setiakah kepada Tuhan? Oleh sebab itu mari kita orang lain akui bahwa hidup kita ini dipimpin oleh Roh Kudus. Yusuf sendiri, Firaun akui bahwa dia dipimpin oleh kuasa Roh Allah. Kepada kita jemaat Tuhan, biarpun di rumah, tetangga muka belakang kiri kanan kita berkata bahwa Allah yang memimpin mereka, sehingga kita diberkati oleh Tuhan. Kita panjang dalam segala sesuatu, artinya sehat, kuat, semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu jemaat Tuhan GPDI Rene Tambun, biarlah tetap semakin kuat semangat di dalam Tuhan, melihat kemenangan Tuhan jadi bagian dalam hidup kita. Ya, oleh sebab itu hiduplah dipimpin oleh kuasa Roh Allah. Jadikan hidup kita ini sesuai dengan jalur kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.